Bapak Ibu, jemaat Tuhan, saudara-saudara yang terkasih, pagi ini Rabu 14 Desember 2022 kita akan disapa kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan yang memberkati kami, memberi kami sukacita, kesehatan, dan tenaga baru pada pagi ini. Kami memohon dan berpengharapan yang hidup Bapa yang baik. Tuhan akan semakin memberkati kami dan memberi yang terbaik dalam hidup kami. Satu hari ini kami serahkan hidup kami ke tangan Tuhan. Lindungi sertai kami dan kuasa-Mu yang selalu mengayomi hidup kami. Biarlah terang firman Tuhan yang menguasai hati kami, menuntun kami. Saat ini kami serahkan hidup kami ke tangan Tuhan. Ampuni kami Bapa dan terimalah doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, nats renungan kita pagi ini tertulis di Efesus 2 ayat 4. Demikian firman-Nya. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita. Alai anggodebata parasiroha buludo jala parholong rohana balga maradopon hita. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih, menurut pandangan orang dunia, untuk dapat masuk ke kerajaan surga atau beroleh keselamatan kekal, kita harus banyak berbuat baik. Kita harus mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya. Supaya nanti kalau ditimbang oleh malaikat, pahala kita lebih berat atau lebih banyak dari dosa-dosa kita. Sebagai manusia berdosa, berapa banyak pahala yang harus kita kumpulkan supaya cukup menebus segala perbuatan dosa yang telah kita perbuat? Sampai kapanpun, ternyata Bapak Ibu Saudara-saudara kita tidak akan mampu. Kalau kita harus menyimak dan merenungkan perkataan Paulus di 2 Timotius 1 ayat 9 menegaskan begini. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara, jelas sekali bahwa keselamatan adalah karena anugerah kasih karunia Tuhan semata, bukan hasil usaha kita, bukan karena menumpuk-numpukkan perbuatan baik. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, untuk beroleh kasih karunia atau anugerah Tuhan ini, tidak ada jalan lain selain percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebagai orang berdosa, seharusnya kita sendiri yang bertanggung jawab menanggung dosa yang kita perbuat. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, jadi orang berdosa yang hanya dituntut beriman kepada Yesus agar anugerah keselamatan itu berlaku atasnya. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Itu bisa kita lihat di Rom 10 ayat 9. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, oleh karena kasih karunia Tuhan semata, kita manusia berdosa menerima apa yang seharusnya tidak patut kita terima. Maka tidak selayaknya kita yang telah menerima kasih karunia keselamatan itu memegahkan diri. Dan kita yang sudah diselamatkan memiliki tugas dan kewajiban melakukan perbuatan baik. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, perbuatan baik adalah buah-buah yang harus kita hasilkan setelah diselamatkan, bukan sarana untuk mendapatkan keselamatan. Artinya, dengan anugerah dan kasih-Nya yang begitu besar,
maka kita dengan sukacita melakukan hal-hal yang baik dan semakin banyak berbuat baik. Maka janji Tuhan Allah kepada orang percaya dalam nats renungan kita pagi ini yang di Efesus 2 ayat 4 mengatakan, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, yang mengontraskan keadaan kita dahulu yang tanpa pengharapan dan keadaan kita sekarang yang penuh kelimpahan. Itu yang mau dikatakan dalam nats renungan ini. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara, Allah mengambil prakarsa untuk mengubah keadaan dan status kita. Namun apa yang telah Allah perbuat dan mengapa Allah berbuat demikian? Jelas bahwa yang dilakukan Allah adalah menyelamatkan kita, yakni menghidupkan kita, membangkitkan kita, dan memberikan tempat di sorga bagi kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, karya keselamatan dikerjakan Allah di dalam dan melalui Kristus. Karya keselamatan bukan usaha manusia, tetapi seutuhnya adalah karya Allah. Ini yang kita sebut rahmat-Nya, kasih-Nya, kasih karunia-Nya, dan kebaikan-Nya. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara, perubahan ajaib yang terjadi dalam hidup orang percaya semata-mata merupakan karya Allah di dalam dan melalui Kristus. Dahulu kita berkata ya terhadap dosa dan pelanggaran. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, sekarang oleh karena kasih karunia Allah, kita harus berani berkata tidak terhadap dosa dan berkata ya terhadap kebenaran dan kebaikan. Maka saudara-saudara yang terkasih, mari kita bangun hubungan yang intim dengan Tuhan Allah kita. Dengan memelihara relasi yang baik dengan Tuhan Allah kita, buah-buah perbuatan baik akan terpancar dari pribadi lepas pribadi kita. Selamat menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam sehat.